Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abi Lemaiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi tentang video terbaru, yaitu gambaran tambahan nilai afirmasi bagi guru honorer P3K Guru 2021, dan tentunya ini adalah info yang ditentukan oleh seluruh guru honorer. Jadi teman-teman stay terus di video ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan 2-3 video terbaru yang terkait dengan P3K Guru dan info guru dan tunjangan. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini gambaran tentang penambahan nilai yang langsung diutarakan oleh Panselnas, dalam hal ini Bapak Muhammad Ridwan. Di situ ada teka-teki yang beliau perlihatkan, yaitu di atas 50 ada tulisan 5%, kemudian 7%, kemudian 10%. Di sini teka-tekinya yaitu mana yang akan Anda pilih ketika harus menyelamatkan ibu, anak atau istri. Tidak bisa menyelamatkan semuanya, harus pilih salah satu. Itu yang membuat si bapak ini tak nyaman tidur 3 hari, pusing 7 keliling. Ini adalah merupakan teka-teki dari Bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala Badan Pengembangan CASN tahun 2021 ini. Di sini admin mencoba menganalisis dan tentunya admin mencoba mengartikan dari teka-teki ini. Ini menurut versi admin sendiri teman-teman ya. Nah, di sini untuk di atas 50 itu artinya menurut admin pribadi itu artinya adalah guru honorer berusia 50, di atas 50 tahun. Apakah nantinya akan mendapatkan 5% atau 7% atau 10% dari tambahan afirmasi berdasarkan pengabdian. Nah, di sini kita bisa artikan kembali mana yang akan Anda pilih ketika harus menyelamatkan ibu, anak atau istri. Ibu ini ibu ini kita anggap sebagai guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. Kemudian anak ini adalah guru honorer yang berusia di bawah 35 tahun. Sedangkan istri ini adalah guru honorer berusia 35 tahun ke atas. Nah, seperti itu. Jadi ibu inilah yang tertua karena dia diibaratkan sebagai guru honorer di atas 50 tahun, seperti itu. Nah, di sini ada kata penegasan dari Bapak Muhammad Ridwan melalui teka-tekinya, yaitu tidak bisa menyelamatkan semuanya, harus pilih salah satu. Jadi besar kemungkinan jika apa yang admin analisis ini adalah bahwa betul bahwa tidak semuanya itu harus tidak semuanya bisa diloloskan teman-teman ya. Jadi di sini penegasannya bahwa tidak bisa menyelamatkan semuanya, harus pilih salah satu. Nah, di sini ada tulisan di atas 50, berarti ini diibaratkan guru honorer berusia di atas 50 tahun. Apakah nantinya mendapatkan 5% penambahan afirmasi berdasarkan pengabdian, 7% atau 10%. Namun di sini ini membuat bingung si bapak ini. Si bapak ini diibaratkan Panselnas. Bingung, tidak bisa tidak nyaman tidur 3 hari, pusing 7 keliling. Jadi bisa kita tarik kesimpulan di sini, jika apa yang admin analisis ini benar adanya, maka bisa jadi yang pertama-tama yang akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan tambahan afirmasi, mungkin salah, mungkin juga benar, itu guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. Apakah nantinya akan mendapatkan 5%, 7% dan 10%. Namun di sini teman-teman tentunya kita tetap berharap agar semua guru honorer bisa diloloskan menjadi ASN P3K atau minimal mendapatkan tambahan afirmasi untuk
mendongkrak nilai di kompetensi teknis seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa ibaratkan kembali ibu ini adalah guru honorer berusia di atas 50 tahun, anak adalah guru honorer di bawah usia 35 dan istri guru honorer di atas 35 tahun. Nah, di sini yang tertulis di atas sekali di atas 50 tahun itu 5%, 7% atau 10% itu mungkin adalah perkiraan admin adalah tambahan afirmasi seperti itu teman-teman ya. Apakah tambahan afirmasinya nanti 5%, 7% atau 10% untuk kompetensi teknis untuk guru honorer berusia di atas 35 tahun. Ini cuman analisis admin pribadi teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi di sini. Nah, baru-baru saja 17 menit yang lalu di sini Bapak Muhammad Ridwan memposting sebuah tweet baru, yaitu data sudah masuk, lega, besok biarlah menjadi urusan besok. Jadi di sini kita bisa ibaratkan teka-teki lagi dari Bapak Muhammad Ridwan bahwa mungkin jadi data atau hasil pengolahan nilai seleksi guru P3K tahap 1 itu sudah masuk. Jadi di sini Panselnas sudah lega, jadi mungkin bisa jadi itu sisa diumumkan teman-teman ya. Tinggal menunggu momen yang tepat atau jadwal yang akan disepakati antara Kemdikbudristek dengan Panselnas kapan pengumuman kelulusan pengumuman kelulusan tes P3K tahap 1. Nah, pertanyaan di sini apakah tambahan afirmasi nanti sudah masuk di dalam atau sudah tercantum dalam? Menurut admin itu bisa jadi sudah masuk karena tadi yang di admin bahas awal tadi itu sementara dikelola oleh Panselnas ya, berdasarkan teka-teki Muhammad Ridwan yang kita artikan tadi. Di sini jelas bahwa apa yang ada di sini ini jelas berkaitan dengan P3K dan ini di atas 50 berarti yakin ya bisa jadi itu adalah guru honorer berusia di atas 50 tahun. Apakah akan mendapatkan tambahan nilai 5%, 7% dan 10%? Itu yang jadi tanda tanya sekarang. Makanya judul video ini adalah gambaran teman-teman ya, seperti itu sebagai referensi saja atau tambahan prediksi untuk teman-teman sekalian. Namun di sini penegasan lagi dikeluarkan oleh Bapak Muhammad Ridwan melalui Twitter resminya, data sudah masuk, lega, besok biarlah menjadi urusan besok. Jadi kalau data sudah masuk berarti ini bisa jadi itu adalah data pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1. Bisa jadi pengolahan nilainya ini sudah selesai beserta tambahan afirmasinya. Mudah-mudahan sisa diumumkan saja berapa tambahan afirmasi yang disepakati antara Kemdikbudristek dengan Panselnas. Dan kita berdoa agar guru usia 35 tahun ke atas, guru di atas 50 tahun, dan guru di bawah 35 tahun masing-masing mendapatkan kebijakan yang menguntungkan semua kategori guru honorer. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ini adalah ilustrasi yang perlu teman-teman pahami terkait pelaksanaan P3K guru tahap 2 ya. Nah, ini tahap 2. Diibaratkan di SD Ungu. Jadi kita berdasarkan Permenpan RB teman-teman ya, Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Di sini perumpamaan atau permisalan SD Ungu itu formasi yang disediakan adalah 2 formasi guru kelas. Kemudian guru honorernya ada 2. Berarti di tahap 1 ini terjadi penguncian formasi yang mana 2 guru ini masing-masing mengunci satu formasi di sekolah induk karena ada 2 formasi dan ada 2 guru honorer. Sedangkan di tahap 1 guru swasta berserdik dengan lulusan PPG berserdik itu tidak bisa memilih formasi di SD Ungu karena terbentur aturan tidak bisa bahwa di tahap 1 ini hanya untuk guru honorer negeri. Nah, ketika tahap 2 nanti berlangsung atau sudah dibuka, kebetulan di sini guru honorernya 2 ini tidak ada yang lolos tahap 1, maka secara otomatis kedua guru honorer yang induk ini akan kembali memilih masing-masing satu formasi di sekolah induk mereka. Tapi catatannya sudah tidak ada lagi proses mengunci formasi. Nah, di sini guru swasta berserdik dengan lulusan PPG berserdik itu sudah bisa melamar di SD Ungu teman-teman ya. Jadi guru swasta berserdik dan lulusan PPG berserdik itu sudah bisa melamar di SD Ungu. Artinya apa? Artinya bahwa
akan banyak lagi persaingan teman-teman ya, karena guru sekolah induk itu tidak mengunci formasi nantinya di sini. Posisinya tidak mengunci formasi. Jadi guru swasta bisa melamar di SD Ungu beserta juga dengan lulusan PPG teman-teman ya, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nantinya di tahap kedua akan jauh lebih ketat persaingan ketimbang di tahap satu. Makanya di tahap satu memang menjadi kesempatan terbaik bagi teman-teman guru honorer untuk mengunci status ASN P3K. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak lulus, jadi itu kita harus menerima risiko harus bertarung kembali di tahap kedua bersama guru swasta dan tentunya lulusan PPG. Seperti itu. Ini adalah contoh ilustrasinya. Jadi SD Ungu nanti ini itu akan dilamar kembali oleh guru honorer induknya yang tidak lolos di tahap satu. Tetapi guru swasta berserdik dengan lulusan PPG juga sudah bisa melamar di SD Ungu, sehingga akan terjadi persaingan antara guru honorer induk dengan guru swasta atau lulusan PPG. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi di sini. Yang terakhir teman-teman ya, bagi teman-teman guru honorer, di sini ada 3 video yang menurut admin sangat penting yang admin sudah upload ya. Hari ini admin mengupload 3 video. Di sini teman-teman perhatikan 4 posisi aman guru honorer mengunci status ASN P3K. Perlu teman-teman pahami bahwa untuk konten ini yang terbaru itu konten yang belum diberikan tambahan afirmasi. Jadi betul-betul kita merangkum 4 posisi aman guru honorer meskipun tanpa diberikan penambahan afirmasi itu bisa lolos menjadi status ASN P3K. Ini maksud video tersebut. Sedangkan video kedua itu membahas tentang 5 janji Mas Nadim soal kelulusan P3K guru. Di sini dilansir di jpnn.com. Jadi teman-teman silakan tonton ketiga video ini. Nah, sedangkan video ketiga ini itu membahas tentang bagaimana sih sebenarnya cara memastikan kebenaran TMT pengabdian guru honorer. Jadi dibahas tuntas di video ini tentang judulnya penting terkait afirmasi P3K, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.